Baiklah, pada saat ini saya akan mereview sebuah game yang berjudul State of Decay 2 Juggernaut Edition. Nah, saya akan membahas sedikit tentang game ini. Game ini dia bertema tentang apokalips, horor. Ya, banyak juga yang kita bisa tahu di situ. Dan di dalam game State of Decay 2 ini memiliki 3 mode. Mode yang pertama itu campaign, yang dimana kita disediakan 3 slot untuk mengatur pemain-pemain kita, survivor kita untuk kita mainkan atau akan berada di komunitas kita. Jadi pertama hanya 3 orang. Nanti kita bisa mendirikan base camp. Ketika kita menjadi base camp, nanti ada radio yang masuk supaya meminta pertolongan atau misi-misi akan diberikan kepada kita dan akan bisa merekrut mereka menjadi salah satu dari komunitas kita. Yang mode kedua ada yang namanya itu Heartland. Heartland ini bisa dibilang ini mode cerita yang dimana asal mulanya terjadinya apokalips di beberapa kota. Yang di Heartland ini dia hanya tersedia satu kota, yaitu Trouble Valley, yang dimana ini pusat dari terjadinya apokalips di dunia. Di Heartland ini kita hanya disediakan 2 karakter, maksudnya 2 tim yang masing-masingnya memiliki 2 karakter. Yang tim pertama itu ada detektif dan juga partnernya. Si detektif ini memiliki cerita yang mencari seorang pahlawan yang terakhir kali radionya aktif atau terdengar di kota Trouble Valley ini. Ada juga seorang tante dan juga anak dari kakak atau adik tante ini. Tujuan mereka ini untuk mencari ayahnya si anak, karena anaknya ini tidak pernah melihat ayahnya dan terakhir kali mendengar kabarnya bahwa ayahnya berada di Trouble Valley. Ketika kita bermain salah satu dari kedua tim ini, kita tidak akan saling bertemu. Misalnya saya memilih tim yang pertama, tim seorang detektif, tidak akan mungkin bertemu dengan tim yang kedua, karena jalan cerita dari kedua tim ini berbeda, tapi maksudnya ceritanya sama tapi misinya yang berbeda. Terus yang ketiga ada mode Daybreak. Mode Daybreak ini kita hanya dekat 4 orang, 1 sebagai intel dan 3-nya sebagai prajurit. Ketika kita masuk ke dalam game mode ini, kita akan disediakan 3 senjata, disediakan 3 pilihan, tapi ada beberapa senjata yang masih terkunci. Juga kita bisa memilih nail weapon juga dan bom kita, ya, mungkin granat atau molotov dan lain-lain. Kita akan memakai salah satu dari 3 bahan ini, dan tugas kita untuk melindungi yang intel ini supaya tidak mati atau tidak bisa membunuh zombie, karena intel ini yang akan memancing para zombie untuk keluar dari kota, dan tugas kita untuk membunuh para zombie sebisa kita dan jangan sampai intel kita mati. Baik, protagonis yang di permainan ini, kalau protagonis itu adalah kita sebagai player. Ketika kita, tapi tidak hanya satu player saya, atau tidak satu survivor kita gunakannya, tapi beberapa survivor yang kita akan gunakan nantinya ketika kita berada di dalam base. Kita bisa mengganti survivor lain ketika survivor utama kita kelelahan atau karat, kita bisa mengganti dengan survivor yang lain. Antagonis dari game ini yaitu beberapa survivor yang tidak mau gabung dengan komunitas kita atau menganggap komunitas kita ini musuh, mengganggu pekerjaan mereka, atau mungkin ketika dihadapkan dengan misi memilih ada yang datang hanya merampas dan ada yang sudah
stay di situ. Kita akan diberikan pilihan di mana pilihan itu akan berdampak ke beberapa survivor yang lain. Dan yang baru saya jelaskan itu adalah mode campaign. Kita juga bisa di mode campaign itu kita juga bisa berpindah-pindah tempat. Kita bisa berpindah-pindah tempat untuk menentukan base camp kita. Kita bisa menentukan base camp kita. Juga kita juga bisa memilih beberapa survivor utama dan bisa kita menyesuaikan dengan apa yang kita ingin di awal. Misalnya kita mainkan nanti base kita bisa cepat untuk membangun konstruksi, misalnya membangun suatu tempat hero yang lebih besar atau mungkin tempat penyimpanan yang lebih besar. Kita bisa memilih builder untuk tetap memberikan kita ide untuk membangun tempat yang lebih bagus. Terus ada juga beberapa role lain dan mereka bisa menjadi chief atau hero di dalam game itu. Tapi bukan berarti sudah menjadi hero terus tidak bisa diganti. Kita bisa menggantinya dalam beberapa syarat. Oke. Objektif dari dalam game ini ada bermacam-macam. Kalau di mode campaign dan juga di mode hardline ini objektifnya sama, menyelesaikan misi, mendapatkan hadiah. Jadi objektifnya sama, kita menolong survivor lain, broadcast yang masuk, dan juga membuat base kita menjadi lebih kuat dan juga resourcesnya lebih banyak. Hal apa saja yang yang kita bisa buat di dalam game ini supaya kita mencapai achievement tertentu atau kita agak susah mendapatkan achievement. Ada beberapa achievement di dalam game Mr. Afrika ini, walaupun saya belum terlalu tahu, tapi achievement yang kita dapatkan itu seperti mendapatkan reward dari beberapa survivor yang kita telah bantu di dalam game itu. Dan ketika kita sulit itu seperti membasmi Juggernaut atau membasmi Feral atau membasmi segerombolan zombie, itu akan menjadi sangat sulit ketika kita tidak menggunakan teknik. Oke. Ada juga pasti kita berpikir kapan game ini bisa menjadi lebih gampang. Sebenarnya cukup simpel. Game ini bisa menjadi gampang ketika di akhir-akhir base kita sudah menjadi lebih besar dan tempat-tempat yang kita telah kosongkan itu lebih banyak. Dan juga kita bisa, kalau di gameplay saya itu saya menyediakan satu base atau dua base berdekatan dengan camp saya, dan juga satu slot base saya kosongkan supaya kalau saya pergi ke suatu tempat saya bisa pasang outpost di situ, dan itu bisa menyebabkan ketika saya melakukan looting atau scavenging itu zombie-zombinya tidak akan mendekati saya atau tidak akan menyerang saya dan itu, karena ketika zombie masuk ke dalam area outpost itu akan diserang oleh jebakan-jebakan yang kita pasang di dalam outpost itu. Dan
Dan kapan game ini menjadi sangat susah? Saya sudah bilang tadi, ketika game ini menjadi sangat susah, dimana salah satunya resources kita itu habis. Resources kita itu habis, atau moral dari setiap survival dalam base kita itu menurun drastis, ya, dimana akan ada saling bunuh dan juga ada beberapa survivor yang akan pergi meninggalkan komunitas kita. Dan juga ketika kita kekurangan resources seperti amunisi atau medik, kita akan kekurangan darah, juga kekurangan peluru, dimana itu sangat mempengaruhi tempat kita tinggal dan juga untuk kita pergi menjelajah keluar. Misalnya pergi shooting tapi sudah tidak ada peluru. Dan juga salah satu yang paling penting itu adalah benda yang bernama suppressor. Itu sangat penting di dalam game State of Decay, karena zombie-zombie dalam State of Decay ini bisa dengan jelas mendengar, dan juga ada beberapa level yang biasa berbeda tidak bisa mencapainya atau tidak bisa masuk ke level itu karena terlalu sulit. Terus bagaimana game ini dibuat? Kita bisa lihat, kalau kita bisa search ini di internet, kita bisa melihat proses dari State of Decay 1, karena State of Decay 2 ini lanjutan dari State of Decay 1 dan gameplaynya tidak beda jauh. Jadi developer ini mengambil konsep dari State of Decay 1 yang mirip, tapi di State of Decay 2 ini full keyboard atau jarang menggunakan mouse, tidak ada drag, tidak ada namanya drag dan drop, hanya ada kita menggunakan full keyboard. Dan game ini membuat saya merasa seru, karena saya juga pecinta game zombie atau bisa dibilang game horror juga termasuk, atau bisa termasuk dengan game yang bergenre shooting. Saya merasa bisa, walaupun hanya simulasi dalam game, tidak terlalu mirip seperti dunia nyata, tapi saya suka dengan gameplaynya karena menyajikan juga action dalam situ, dan juga berpikir bagaimana cara kita mengambil keputusan, dan juga bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup di beberapa kota yang dipenuhi zombie, atau di salah satu kota yang hanya kita di situ dan ada beberapa survivor yang menentang kita di situ atau yang tidak suka dengan kita.